Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Andriani dengan NPM F1B022025. Saya berasal dari kelompok 4 pada Praktikum Kimia Organik 1. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi Praktikum Kimia Organik 1 dengan judul pelarut organik. Pelarut sendiri merupakan suatu substansi yang melarutkan substansi lain, sehingga menjadi suatu larutan yang homogen. Pelarut paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah air. Pelarut lain yang juga umum digunakan adalah bahan kimia organik yang juga disebut dengan pelarut organik. Pelarut organik adalah pelarut yang umumnya mengandung atom karbon dalam molekulnya. Saat ini terdapat 30 ribuan jenis pelarut organik yang digunakan di dalam industri. Pelarut organik banyak digunakan di industri sebagai pembersih, penghilang minyak, thinner, ekstraksi, atau bahan kimia intermedia dalam produksi suatu bahan kimia tertentu. Pelarut organik sangat bermanfaat untuk industri, akan tetapi juga dapat menimbulkan bahaya yang serius. Pelarut organik memiliki daya bakar, daya ledak, daya absorpsi melalui kulit dan dapat menguap yang dapat mengganggu kesehatan manusia ataupun pekerja yang menimbulkan kecelakaan di industri itu sendiri. Berdasarkan polaritasnya, senyawa dibagi menjadi dua, yaitu senyawa polar dan senyawa nonpolar. 1. Senyawa polar. Senyawa polar adalah senyawa yang memiliki daerah muatan positif dan negatif yang berbeda sebagai hasil ikatan dengan atom seperti nitrogen, oksigen, ataupun belerang. Senyawa polar yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron pada unsur-unsurnya. Hal ini terjadi karena unsur yang berikatan tersebut mempunyai nilai keelektronegatifan yang berbeda. Air adalah contoh senyawa polar. Atom oksigen dalam molekul air memiliki elektronegativitas yang lebih besar daripada atom hidrogen yang terikat secara kovalen, menghasilkan pergeseran dipol di mana ikatan tersebut berbobot positif pada ujung hidrogen. Ciri-ciri senyawa polar dapat dilihat seperti 1. Dapat larut dalam air dan pelarut polar lain. 2. Memiliki kutub positif dan kutub negatif akibat muatan elektron yang tidak merata. 3. Memiliki pasangan elektron bebas. 4. Memiliki ikatan kovalen antara setiap atom dalam molekul. Selanjutnya, senyawa polar memiliki beberapa sifat. 1. Senyawa polar memiliki muatan positif dan negatif parsial. 2. Saat berikatan, atom dapat saling berbagi elektron atau kovalen atau melepaskan elektron. 3. Perbedaan antara molekul polar dan nonpolar ditentukan oleh vektor muatan parsial yang dihasilkan dari setiap ikatan. Contoh senyawa polar dalam percobaan yang dilakukan adalah etanol, metanol, dan aqueous. Selanjutnya adalah senyawa nonpolar. Senyawa nonpolar adalah senyawa yang tidak memiliki muatan listrik bersih atau muatan negatif dan positifnya sama sehingga saling menghilangkan dan memiliki susunan yang simetris. Artinya, senyawa nonpolar disebut simetris karena semua sisi atom pusatnya terikat pada elemen dan muatannya tersebar secara merata, sehingga tidak ada penumpukan muatan positif maupun negatif di suatu sisi pada senyawa. Hal tersebut menyebabkan senyawa nonpolar tidak memiliki polaritas atau tidak memiliki kutub negatif maupun kutub positif. Selain hal tersebut, atom pusat senyawa nonpolar tidak memiliki pasangan elektron bebas dan memiliki keelektronegatifan yang rendah. Tentunya, terdapat ciri-ciri dari senyawa ini yang menjadikannya spesial. Ciri-ciri tersebut adalah 1. Tidak dapat larut dalam air maupun jenis pelarut polar lainnya. 2. Senyawa ini tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif karena meratanya distribusi elektron. Selain kedua ciri khusus tersebut, senyawa satu ini juga tidak memiliki pasangan elektron bebas. Tingkat keelektronegatifan pada senyawa ini pastinya juga rendah. Senyawa nonpolar tidak memiliki polaritas, sehingga tidak akan terjadi perubahan bentuk menjadi ion di dalam larutan. Mereka juga tidak mudah larut pada air atau cairan pelarut polar lainnya. Namun begitu, pastinya ini juga bisa larut lebih cepat dalam pelarut nonpolar, misalnya seperti ether, bensin, hingga benzena. Pada percobaan ini, contoh senyawa nonpolar yaitu ada benzena, N-heksana, kloroform, dan sikloheksana. Selanjutnya, ada perbedaan senyawa polar dan nonpolar. 1. Senyawa polar memiliki momen dipol yang berbeda dari 0, sementara senyawa nonpolar tidak memiliki momen dipol. Hal ini disebabkan oleh perbedaan keelektronegatifan antara atom-atom yang membentuk ikatan dalam senyawa polar. 2.
Senyawa polar cenderung larut dalam pelarut polar seperti air, sementara senyawa nonpolar cenderung larut dalam pelarut nonpolar seperti minyak. 3. Senyawa polar memiliki titik didih dan lebur yang lebih tinggi daripada senyawa nonpolar. Hal ini disebabkan oleh adanya gaya tarik antar molekul yang lebih kuat pada senyawa polar. 4. Senyawa polar cenderung memiliki kepadatan yang lebih tinggi daripada senyawa nonpolar. Hal ini dikarenakan partikel-partikelnya lebih terkompresi dan saling tertarik. 5. Senyawa polar cenderung lebih reaktif daripada nonpolar, karena ikatan polar memudahkan terjadi reaksi kimia dengan senyawa lain. 6. Senyawa polar bersifat konduktor listrik dalam bentuk cair, sedangkan yang non-polar tidak. Ini karena senyawa polar memiliki muatan neto yang berbeda di berbagai titik molekul, sehingga dapat mengalirkan listrik ketika dilarutkan dalam pelarut polar. Baik, itu saja penjelasan singkat tentang pelarut organik dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.